Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang hadis sahih. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hadis itu. Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifatnya. Dalam ilmu hadis, menurut kualitasnya, hadis tersebut dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis sahih. Dalam segi lafadznya, kata as-sahihu secara bahasa adalah lawan kata dari as-saqimu. Maksudnya adalah as-sahihu itu mempunyai arti sehat dan memiliki lawan kata yaitu as-saqimu yang artinya sakit. Sedangkan secara istilah dalam ilmu hadis, sahih adalah hadis yang sanadnya sambung dengan periwayatan yang adil, dhabit, tanpa adanya syadz dan tanpa adanya ilat. Istilah tersebut mengandung pengertian bahwa sebuah hadis harus dilengkapi dengan beberapa hal atau syarat-syarat agar bisa dikatakan sebagai hadis sahih. Nah, apa saja yang menjadi syarat-syarat hadis berkualitas sahih itu? Yang pertama yakni sanadnya harus bersambung. Yang dimaksud dengan bersambung adalah setiap masing-masing rawi dari awal sampai akhir sanad yang meriwayatkan hadis memang benar-benar mengambil hadis tersebut dari gurunya atau orang yang ada di atasnya. Yang kedua adalah rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah orang yang adil. Adil di sini maksudnya adalah seorang perawi itu memiliki sifat-sifat tertentu, di antaranya perawi tersebut sudah pasti orang Islam. Kemudian balik, berakal, tidak fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil, tapi melakukannya secara terus-menerus sehingga dosa tersebut bisa menjadi besar. Seorang rawi dikatakan adil juga ketika ia memiliki sifat muru'ah, yaitu menjaga harga dirinya. Yang ketiga, rawi tersebut harus dhabit. Seorang rawi yang meriwayatkan hadis sahih, maka rawi tersebut harus memiliki sifat dhabit, yaitu kuat hafalannya, baik dalam ingatan ataupun tulisan. Kalau dhabit ingatan, mungkin sudah jelas, yakni rawi tersebut memang hafal hadis yang ia riwayatkan. Sedangkan kalau dhabit tulisan, berarti seorang rawi memiliki tulisan hadis-hadisnya. Nah, ketika rawi tersebut ditanya tentang letak suatu hadis, maka rawi tersebut bisa dikatakan dhabit tulisan kalau bisa langsung menunjukkan tulisan tersebut dengan cepat. Pada intinya, rawi tersebut mampu menunjukkan letak tulisannya dengan tepat. Yang keempat yaitu hadis yang diriwayatkan tidak boleh mengandung syadz. Syadz adalah kejanggalan yang ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sebab adanya pertentangan dengan rawi yang lebih thiqah. Maksudnya seperti ini, jika ada sebuah hadis diriwayatkan oleh rawi yang thiqah, kemudian ada bandingan, ada hadis lain yang terdapat perbedaan dengan hadis yang awal. Nah, hadis yang kedua ini yang meriwayatkan adalah rawi yang lebih thiqah dari rawi yang meriwayatkan hadis pertama. Maka kualitas hadis yang pertama tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hadis sahih. Kenapa? Ya karena ada syadz tadi, ada kejanggalan di hadisnya. Kok bisa berbeda? Nah, tapi kan rawinya thiqah. Ia memang thiqah, tapi yang menentangkan rawi yang lebih thiqah lagi. Dan kalau dijadikan pilihan, otomatis yang dipilih adalah rawi yang lebih thiqah. Yang terakhir yaitu hadis tidak boleh mengandung ilat. Suatu hadis tidak boleh mengandung ilat. Ilat adalah sebab yang tersembunyi dan samar yang dapat merusak kesahihan suatu hadis. Contoh ilat itu seperti seorang rawi yang tidak memenuhi kriteria sahih. Misalnya ada suatu hadis. Nah, dalam rantai sanadnya ada rawi yang tidak dhabit, misal seperti itu. Maka hadis tersebut adalah hadis yang mengandung ilat dan kualitasnya tidak bisa masuk sahih. Selanjutnya yakni contoh hadis sahih. Haddatsana Abdullah ibni Yusuf
Qala akhbarana Malik an Ibn Shihabin an Muhammadin ibn Jubairin bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-turi. Rawahu Bukhari fi sahihihi. Dalam contoh tersebut, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mendapat kualitas sahih. Kenapa bisa dan apa sebabnya? Sebabnya, yang pertama, yakni sanadnya bersambung. Karena setiap rawi dalam rantai sanad tersebut memang mendengar dari gurunya. Yang kedua, yakni rawi tersebut adalah orang yang adil dan dobit. Sifat adil dan dobit ini sudah diteliti dan ditetapkan oleh ulama jarh wa ta'dil. Di antaranya Abdullah bin Yusuf adalah rawi yang sikoh. Maksud dari sikoh berarti Abdullah bin Yusuf itu sudah mencakup dua sifat, yaitu adil dan dobit. Beliau juga rawi yang mutkin, yaitu yang kuat hafalannya. Kemudian Malik bin Anas adalah imam dan hafid. Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah rawi yang faqih, hafid, dan sudah disepakati atau diakui tentang keagungan dan kekuatan hafalannya. Muhammad bin Jubair adalah rawi yang sikoh. Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat yang mana sahabat itu sudah pasti dipercaya karena zamannya lebih dekat dengan Nabi. Otomatis dia sudah pasti mendengar langsung dari Nabi. Selanjutnya, yakni hadis tersebut tidak mengandung syadz. Artinya tidak ada hadis lain yang lebih kuat yang menentang hadis ini. Dan yang terakhir, hadis tersebut mendapat kualitas sahih karena tidak mengandung sebuah ilah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.